Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibta'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua hingga detik ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya ini kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai juga, ya, insyaallah dalam sampai ajal kita nanti menjemput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bisa membawa iman dan Islam ketika sakaratul maut, khususnya ketika ketika sakaratul maut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita dibimbing dari umat yang tidak mengerti apa-apa menjadi umatnya yang selamat, yang berada di belakang shaf beliau. Maka mudah-mudahan di yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para jamaah Masjid Nurus Salam di majelis kita ini, majelis Jas Iman yang kita adakan rutin istiqomah dalam setiap bulan, yang mana duduknya kita di masjid ini semata-mata bukan untuk jawab kue, bukan untuk mengupdate status apapun hal-hal dunia. Kan duduknya di masjid ini niat kita niat i'tikaf dan juga niat kita untuk mengambil ilmu. Maka seseorang kalau niat dari awalnya sudah bagus, niat dari awalnya sudah indah, maka Allah akan meridhoi dirinya, Allah akan cinta kepadanya. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang dicintai, ya. Karena ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fana'udzubillahi min dzalik, Allah benci. Siapa mereka? Mereka melakukan sholat tapi mereka tetap makan makanan yang haram. Mereka melakukan sholat tapi mereka tetap melakukan korupsi. Mereka melakukan sholat tapi tetap mereka berzina. Fana'udzubillah min dzalik. Mereka melakukan sholat tapi mereka tetap mengambil hak orang lain. Mereka melakukan ibadah sholat tapi mereka tetap tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu hal tersebut sangatlah bertolak belakang, ya. Seseorang yang sering kita katakan, ya, sholat terus maksiat jos, itu sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kita semakin hari semakin meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah dengan ilmu, karena sesungguhnya di hari kiamat
Allah tidak melihat nasab seseorang, jabatan seseorang, harta benda seseorang, ya, melainkan yang Allah lihat adalah sifat takwa. Dan takwa itu harus dicari dengan ilmu. Nah, di pertemuan kita ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Darussalam Majelis Jaz Iman, kita sudah membahas di pertemuan terakhir tentang sholat Jumat. Rukun-rukun sholat Jumat itu apa, syarat-syarat sholat Jumat itu apa, ya. Yang ibu-ibu mungkin mbak-mbak yang tadinya tidak tahu, oh sholat Jumat itu seperti ini, seperti itu, akhirnya karena belajar kemudian mengetahui apa itu sholat Jumat. Yang terakhir masalah apa ini, tongkat yang ada di mimbar ini, ya, tongkat fungsinya buat apa, ya, ini adalah sunnah, ya, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, di kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum kewajiban seorang muslim yang sudah meninggal dunia. Kitabnya sudah ada semua, ya, kitabnya sudah ada. Yang ibu-ibu semua belum? Barangkali bisa dioper sebagian. Yang barangkali fokus sama donatnya bisa dikasih kitabnya ke sebelah, atau fokus sama gorengan, kitabnya di sebelah. Kasihan nanti minyak kitabnya. Kasihan ibu-ibu yang semangat ini, kita harus berikan kitab juga, ya, biar adil. Nah, di pertemuan ini, ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang diwajibkan seseorang muslim ketika melihat atau ada saudaranya yang muslim lainnya meninggal dunia. Yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Allah menghargai dan memberikan syariat ke agama Islam ini luar biasa, Pak. Seorang yang masih hidup, Allah berikan kepadanya anugerah, diantaranya bagi yang lahir anak laki-laki disunahkan apa? Akikah. Berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Bagi yang wanita, bagi yang lahir anak perempuan, sunahkan juga akikah. Yaitu akikah artinya apa? Menebus gadainya anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tebus, harusnya ini anak-anak kita milik Allah, kita tebus gadaian ini dengan akikah itu tadi. Ustadz, saya dulu orang tua saya tidak mampu mengakikahi saya. Dan saya ingat betul bahwasannya orang tua saya belum mengakikahi saya. Dan saya sekarang alhamdulillah mampu untuk beli kambing. Kalau bapak-bapak ya misalnya jenengan 2 ekor, jenengan mampu untuk akikah. Yang ibu-ibu, mbak-mbak sekarang sudah punya pendapatan, punya rezeki, ya, mampu untuk membeli kambing untuk akikah. Apakah boleh? Boleh. Ya, di dalam mazhab Syafi'i tetap boleh. Kalau jenengan mampu, ya, mungkin orang tua jenengan pada tempo waktu dulu tidak mampu dan sekarang beliau sudah tiada. Nah, jenengan sekarang mampu dan sengaja jenengan untuk apa, ya, menebus diri jenengan, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk hal yang baik, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mampu bagaimana? Sudah. Tidak ada pertanyaan kayak gitu. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Agama tidak ada paksaan. Jadi seseorang yang lahir di dunia ini dengan akikah biasa, yang laki-laki, ya, disunahkan bahkan syariat, ya, fardu ain, apa itu? Khitan, ya kan? Dihargai di dalam agama Islam, kita sebagai manusia ini sangat dihargai. Coba yang di lain agama Islam, mereka sudah dewasa, bahkan fanaudzubillahi min dzalik, mereka belum ada yang khitan. Sekarang ini baru ngetren, ya, yang orang-orang ini sekarang mulai sadar, ya, mereka dewasa yang meskipun mereka bukan agama Islam, tapi mereka khitan. Demi apa? Demi kesehatan. Bukannya mereka login ke dalam agama Islam, tapi mereka agar dalam kondisi fisiknya itu sehat, ya. Maka di dalam syariat agama ini luar biasa. Nah, wabil khusus sekarang yang kita bahas masalah jenazah. Orang kalau sudah tidak ada nyawanya, secinta-cintanya istri kepada suaminya,
secinta-cintanya suami kepada istrinya, kalau sudah tidak ada umur, tidak ada nyawa di dalam tubuh istri atau suaminya atau anaknya, pasti bagaimana? Ujung-ujungnya dikubur. Mana ada mau disimpan di dalam kamar? Ada. Dalam agama Islam tidak diajarkan seperti itu, karena itu adalah hal yang khabith, hal yang buruk. Apakah di dalam agama lain juga sama, semua dikubur? Belum tentu. Ada agama yang mereka itu apa? Dikremasi, ya kan? Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Agama Islam ini luar biasa. Jadi kita hidup, kita memiliki nikmat yang seperti di awal saya sudah sampaikan, nikmat iman, nikmat Islam itu sudah luar biasa, ya, sangat nikmat. Yang selain agama Islam, ya, mereka ada yang dikremasi. Kremasi itu bagaimana dikremasi? Dibakar, ya. Bahkan naudzubillah tinggal apa? Sisa abunya saja. Di dalam agama kita, agama Islam, ya, al-hayyu al-mayyitu kal-hayyi. Seseorang yang mati itu seperti orang hidup. Maksudnya bagaimana? Kalau kita dijewit, kita dicubit ketika hidup, sakit, begitu juga mayit. Ketika mayit, orang yang jenengan kenal atau jenengan sengaja mencubit, sebenarnya sakit. Makanya disebutkan al-mayyitu kal-hayyi. Orang yang mati seperti orang yang hidup. Nah, nanti di sini akan diajarkan tata cara bagaimana kita memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya. Ini dicubit saja, si jenazah ini sakit. Bagaimana kalau dibakar? Ya, bisa dibayangkan kalau kita bisa, mata batin kita bisa melihat, ya, bisa-bisa menjerit ini jenazah. Ya, ada lagi yang sudah dibakar, kemudian dikremasi, kemudian diapakan? Dibuang di laut, ya. Nah, itu kepercayaan dari agama lain selain agama Islam. Ada lagi yang bagaimana? Yang diawetkan seperti Fir'aun. Apa itu? Di mana itu? Toraja, ya, di Toraja, ya. Ustaz, itu kan adat dan lain sebagainya. Saya tidak membahas masalah adat dan lain sebagainya. Cuman saya di sini menggarisbawahi bahwasannya agama kita, agama Islam, sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia, baik ketika dia masih hidup ataupun sudah tiada. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Ya. Dengan kita mengucapkan gitu, semoga Allah memberikan kenikmatan lebih-lebih lagi kepada kita semua, ya. Nah, dalam agama kita, agama Islam ini, ya, seseorang apabila dia sudah mengalami di sekitarnya seseorang yang meninggal dunia, ya, maka seseorang tersebut harus melakukan 4 hal yang disyariatkan. Hukumnya di sini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jenengan sholat asar tadi sunnah atau wajib atau fardu ain atau fardu kifayah? Ada yang ngomong wajib. Ain apa kifayah, apa sunnah atau mubah apa makruh? Fardu ain. Artinya apa? Setiap individu tetap wajib melakukannya. Apabila dia sudah mencapai usia baligh, maka urusannya dia langsung kepada Gusti Allah. Berbeda anak-anak yang dia belum haid, wanita, atau belum janabah, mandi besar, ya, mimpi basah bagi anak laki-laki, maka dosa atau perbuatan yang anak-anak itu lakukan, pahala dan dosanya ditanggung orang tua. Ketika sudah baligh, maka ditanggung oleh dirinya sendiri. Nah, maka di sini musannif mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ghasluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Fasal kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang meninggal dunia ada 4 perkara. Yang pertama, ghasluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafaninya.
wassalatu alaihi, mensolatkan, dan yang terakhir dafnuhu, dan memakamkannya. Maka perbedaan hukum di agama Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan agama Islam ini ada aturannya, ada hukumnya. Yang kita tahu lumrahnya ada berapa, Bapak Ibu, Mas, Mbak? Ada berapa? Ada 5, ya kan? Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Ya tahu? Wajib itu apa? Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan atau dikerjakan mendapatkan dosa. Contohnya sholat fardu, puasa Ramadan, apalagi zakat, kemudian birrul walidain, berbakti ke orang tua, satrul aurah, menutup aurat, itu wajib. Kedua, sunnah. Saya bahas sunnah dulu aja. Apa arti sunnah? Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya pakai kopiah, sunnah. Apalagi sholat dengan siwak, sunnah. Memakai wangi-wangian, sunnah. Mendahulukan kaki kanan pakai sandal, melepas kaki kiri dulu, sunnah. Membaca doa ketika mau naik mobil, naik motor, naik becak, dan lain sebagainya, sunnah. Masuk kamar mandi dengan doa, membuka baju, membuka aurat dengan doa, membersihkan istinja dengan doa, keluar kamar mandi dengan doa, hukumnya sunnah. Makan, sunnah. Jenengan bekerja, niatnya kerja jenengan untuk mencari nafkah dan niru Kanjeng Nabi, dapat wajib plus sunnah. Luar biasa. Jenengan di masjid bukan hanya diem saja mendengarkan majelis taklim, tapi jenengan niat, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Hukumnya sunnah. Banyak hal-hal sunnah di dalam. Apa sih sunnah itu? Sunnah apabila dilakukan mendapatkan pahala, tiga tidak dilakukan, dikerjakan tidak apa-apa. Artinya sunnah adalah hal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita melakukan apa yang dikerjakan Nabi, itu hukumnya sunnah. Tersenyum terhadap sesama, sunnah. Salaman, sunnah. Ya nah? Kehidupan kita ini sebenarnya dengan hidup sunnah, ya. Salam, ya, sunnah. Potong bukan amit-amit, jenengan rubah dengan kalimat assalamualaikum, hukumnya sunnah. Nabi mengajarkan afsus salamu bainakum tahabu, sebarkanlah salam sesama kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Tetangga atau saudara yang mungkin rodok enak hati yang bawa dewi, karena kita mengucapkan salam, rahasia salam itu luar biasa, Pak. Ya. Kadang mesti mangkel sampai monyong, tapi kok jawab dewe salam. Mesti yo gayane ya apa? Berarti apa? Ada rahasia salam, ada rahasia kehormatan, ada rahasia kesejahteraan. Adem, Pak. Hidup dengan sunnah Nabi ini sangat enak, sangat nikmat. Ajari anak-anak kita. Disebutkan di hadis riwayat Ahmad, bahkan disebutkan Tirmidzi juga, riwayat Tirmidzi, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, hadis sahih, masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengucapkan ke ahli baitihi, ke penduduk rumahnya, anggota keluarga yang di rumah, disopoai sing dia omah iki, istrinya kayak anaknya kayak pokoknya siapa saja yang ada dalam rumah, jenengan masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan assalamualaikum, apa kata Nabi? Maka rumah itu akan diturunkan barokah, keberkahan. Hadis sahih, Pak, Bu, Mas, Mbak. Ya, jadi dengan kehidupan kita, dengan sunnah Nabi itu luar biasa. Pakai cincin, sunnah. Jenengan sholawat kepada Nabi Muhammad, sunnah. Megang tasbih, sunnah. Wakeh sunnah. Ya. Lalu kemudian mubah. Apa arti mubah? Apabila dikerjakan tidak dapat apa-apa. Apabila tidak dikerjakan juga tidak dapat apa-apa. Contohnya apa?
hal yang mubah, monggo. Jenengan hari ini makan nasi, besok makan hamburger, makan roti. Wajib tak jenengan makan nasi? Juga wajib. Jenengan apa makan apa ya monggo. Mubah. Melaku-melaku, jalan-jalan, sewa awak dhewe gak dijak, wis gak apa-apa. Apa hukumnya melaku-melaku, jalan-jalan? Mubah. Boleh. Tapi kalau tujuannya maksiat, tujuannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, jalan-jalannya kita atau perjalanan kita itu dihukumi haram. Apalagi yang hal-hal yang mubah. Minum ini hukumnya apa minum? Minum, jenengan gak minum gak apa-apa kan? Minum pun tidak apa. Ya, hukum minum adalah mubah. Jenengan minum tangan kanan, ucapkan basmalah, maka minumnya jadi sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya itu luar biasa, Pak, Bu. Luar biasa. Semua gerak-gerik di kehidupan kita kalau sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad, insya Allah dapat pahala. Ya. Minum dalam kondisi duduk, hukumnya sunnah. Berdiri, ya kau oleh saja berdiri. Dari kesehatan saja sudah kelihatan sekarang ya. Maka itu mubah. Lalu yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Apabila dilakukan tidak dapat apa-apa, ya. Apabila dilakukan ya tidak dapat apa-apa, apabila ditinggalkan dapat pahala, bahkan lebih baik. Makruh. Apa itu contohnya? Apa contohnya? Ojo nyeletuk rokok. Ayo, saya bahas itu. Apa makruh? Apa? Rombeng-rombeng, apa mana? Apa itu? Makan pete jari ini. Mangan pete. Dewian nggak apa-apa, coba kejar-kejar. Makan kambing kejar-kejar. Ya. Apa makruh? Pakai kebalikannya sunnah. Jadi kita masuk masjid pakai kaki kiri, kudu haram, makruh. Bahkan kalau bisa jangan balik mana jenengan, mundur, balik ini pakai kaki kanan. Jenengan pakai sandal kaki kiri, makruh. Sunnahnya apa tadi? Kaki kanan. Jenengan ucul mana? Pakai yang kanan dulu. Ya. Kemudian hal-hal yang makruh diantaranya juga berbicara di kamar mandi. Apa gak bicara, nyanyi bahkan. Alhamdulillah ya. Itu jeding gone pusat markasnya setan dan jin. Ya. Jadi pakai nyanyi, yo sing joget yo setan. Asik kan jadi kan. Terus bahkan bukan nyanyi, apa biasa nih tambahan mas itu biasa nih tambahin rokok pisan, waduh ya. Jadi itu makruh ya. Ini saya mengikuti hal yang makruh ya. Kemudian apa lagi? Tidak sholat tidak pakai kopiah. Kalau tadi kalau pakai kopiah hukumnya apa tadi? Sunnah. Tapi sholat tidak pakai kopiah makruh. Jadi enggak dapat dosa, enggak. Tapi kalau jenengan meninggalkan itu dapat pahala. Kalau jenengan meninggalkan hal yang makruh, jenengan dapat pahala. Ya, contohnya kalau meninggalkan yang makruh, ya pakai kopiah seperti itu. Dan lain sebagainya. Dan yang terakhir haram. Insya Allah sudah gampang ya, gampang haram. Subhanahu wa ta'ala apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, Bapak Ibu, kembali ke masalah mayit. Ada jenazah di sebuah kampung, maka apa hukum tetangga-tetangga samping-sampingnya ini? Oh gampang Ustaz, karing ngenteni mudin. Hati-hati. Sakjane sebenarnya itu bukan tanggung jawab mudin, ya. Ini tanggung jawab seorang muslim kepada seorang muslim lainnya. Oke lah, sekarang kita enak, tinggal pasrahkan ke mudin. Oh iya Ustaz, ono anggaran nih, bahasane lho, anggaran toko Pemkot bla bla bla. Kita enggak ngomong itu sekarang. Sekarang kewajiban apabila di sebuah dusun atau desa ada yang meninggal, kewajibannya siapa ini? Siapa yang wajib? Yang wajib adalah orang yang muslim, wabil khusus sanak familinya dan tetangganya. Ustaz, saya enggak punya ilmu untuk jenazah. Saya enggak paham. Saya ini orangnya deg-degan. Misalnya itu terjadi. Ya monggo digoleki yang kira-kira ada kuat mentalnya.
Ya, nggak langsung semua dipasrahkan mudin, enggak. Ya, ya ada mudin enak. Ya, kalau pas nggak ada gimana? Ya, maka disebutkan hukum merawat jenazah ini, ya, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka tidak wajib atau gugurlah kewajiban kita. Contoh, ono sing wis ngeramuti wong papat, orang 4, orang 5, tetangganya sudah ahli. Kemudian nanti tinggal kita kasih bisyarah dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Hukumnya tidak ada masalah. Apakah wajib keluarganya, Ustadz? Belum tentu. Karena biasanya keluarga yang ditinggalkan ini sedang lagi sedih-sedihnya, sedang lagi shock. Maka dari itu diperbolehkan orang lain untuk membantu tetangga. Fardu kifayah. Seandainya tidak ada satupun yang berani tampil di sebuah desa atau dusun tersebut untuk merawat, untuk apa tadi, memandikan, mengafani, dan menyolati, bahkan menguburkan, maka jenengan mau tidak mau tetap wajib. Ustaz, umurku si pitulas. Selama Anda sudah balik, kamu sudah balik, kamu jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib, bukan fardu kifayah lagi. Kalau tidak ada di sebuah pulau di Indonesia ini isinya 99 perempuan. Pulau apa ya dia? Ada yang pernah dengar? Pulau apa ya? 99% di Indonesia atau di luar negeri, itu saya lupa. Jadi 99% wedok. Yang lain tuh keluar, orang-orang lakinya itu bekerja cari nafkah ke luar negeri. Seandainya yang 1% itu misalnya dari 1000 penduduk, yang 100 ini berarti kalau 99% berarti berapa? Yang 10 laki-laki, 990 perempuan, gitu kan perbandingannya. Iya. Nah, berarti seandainya laki-laki ini ada yang wafat, terus yang 9 lainnya ini, ya ini repot ini pembahasannya Basul Masail ya sebenarnya ya. Yang 9 ini orang yang tua renta, nah ini bahaya lagi nih. Ini dilihat lagi. Lihat wanita, dan wanita nanti ngelihat dulu wanita yang mahram atau bukan. Ya. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi. Maka seseorang kalau memang dilihat, ya disebutkan, jadi jatuhnya seseorang yang memandikan, mafani dan menyolatkan dan memakamkan, hukumnya dari apa? Fardu kifayah. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang apabila dimandikan hukumnya dosa kalau meninggal. Kita kan tadi ngomong fardu kifayah, menyolat, memandikan, mengkafani, menyolatkan. Ada orang yang kata Nabi Muhammad apabila dilakukan hal itu tidak fardu kifayah melainkan haram. Contohnya apa? Orang yang meninggal atau mati syahid. Itu mati sangit, mati syahid. Syahid itu apa? Orang yang meninggal di jalan Allah. Syahidnya disebutkan syahid dunia wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Contohnya apa? 1, orang yang meninggal karena peperangan. Saudara-saudara kita yang ada sekarang ini yang sedang diperangi meninggal, ya. Apakah dia dikafani? Disebutkan oleh para ulama tidak dikafani. Dia meninggal dimakamkan dengan baju yang dia pakai, dengan baju yang ada darahnya itu. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu. Ada sahabatnya yang meninggal dalam peperangan, beliau tidak memandikan, tidak mengkafani. Ada riwayat yang menyebutkan beliau menyolati saja. Ada yang riwayat menyebutkan tidak disolati, langsung dikuburkan. Karena orang yang meninggalnya karena perang di dunia tidak perlu di kafan. Contoh, ada orang yang meninggal syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Syahid dunia itu contohnya ibu yang melahirkan anaknya. Itu syahid surga. Tapi dia bukan syahid dunia wal akhirah, syahid dunia saja.
Beliau insya Allah bighairi hisab, karena perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya, lalu karena takdir Allah ibunya meninggal, anaknya hidup, maka bagaimana? Dia insya Allah ibunya ini syahid. Ya. Apakah terus dikuburkan dengan daster yang beliau pakai ketika melahirkan itu, Ustadz? Yonda, karena ini syahidnya syahid dunia, tetap beliau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Syahid dunia, apalagi orang yang meninggal karena kecelakaan apapun, karena kecelakaan kendaraan atau karena kecelakaan bangunan yang roboh, disebutkan di dalam hadisnya seperti itu loh Pak Bu. Bangunan roboh, orang meninggal, itu disebutkan syahid. Ya kayak barusan kejadian ini, ya kan, di Sidoarjo, para anak-anak kita ini, ya, Al-Khazini, ya. Jadi insya Allah mereka meninggal syahid dunia. Ya. Kemudian apa lagi? Sebutkan dalam hadis yang sahih tersebut, orang yang meninggal karena kebakaran, karena tenggelam, karena apa lagi? Karena kebakaran, karena tenggelam, karena ya dipepet no kabeh yo, pesawat, kapal, sembarang kalir. Ya disebutkan secara spesifik, jadi meninggal karena robohnya bangunan, karena melahirkan, karena kebakaran, karena banjir. Dan yang terakhir, ini yang tidak masuk akal, tapi Nabi mengatakan karena sakit perut. Ayo, siapa saya ngurus-ngurusi? Karena meninggal karena sakit perut, disebutkan karena sakit perut, orang itu meninggal, maka insya Allah dia meninggalnya syahid. Nah Ustaz, sepurone Ustaz, seandainya karena kanker, karena ini, karena itu, penyakit KB disebut ya gak ngerti, ya. Tapi disebutkan secara spesifik karena sakit perut, sakit, meninggal, maka insya Allah dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi yang meninggalnya karena sakit itu jangan berkecil hati. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, orang yang meninggal karena sakit, dosanya daun-daunan yang jatuh ke bawah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang syahid, ya, tadi sudah kita berikan. Nah, lalu ghusluhu, ya, di sini disebutkan ghusluhu, adab orang yang mau memandikan. Yang pertama itu adalah usahakan adalah orang-orang yang mahram. Kenapa mahram? Mahram atau muhrim? Siapa saya ngerti? Waktu itu sudah kita bahas. Mahram atau muhrim. Ya kan? Oh maaf Ustaz, atau maaf sepurane ini kan, bukan muhrim, salaman ini wae, bukan muhrim, bukan mahram yang benar. Muhrim itu apa? Muhrim KCI ambil A, ya kan? Muhrim itu apa? Muhrim adalah orang yang sedang melaksanakan niat ihram dari mikot untuk umroh atau haji, itu muhrim. Makanya ini misalnya jenengan minal aidin gak salaman ini, bukan mahram, bukan muhrim, ya. Jadi gini ini bukan mahram, ya. Bukan. Kalau muhrim itu orang yang meninggal dalam keadaan berihram, memakai pakaian ihram. Nah, lalu kemudian orang-orang yang memang dia itu, kita akan bahas sekarang di fasal selanjutnya, faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i, ya. Pasal minimal memandikan mayit adalah dengan membasahi seluruh badannya dengan air, ya. Wa an yuzilal qadara min anfih, ya. Wa akmaluhu, maaf ya. Wa akmaluhu an yaksila sawatih, ya. Dan paling sempurnanya adalah membasuh kubul dan duburnya. Wa an yuzilal qadara min anfih, lalu kemudian membersihkan hidungnya dari kotoran, wa an yuwaddi'ahu, ya, kemudian mewudukannya, wa an yadaluka badanihi bisidir, dan memandikannya dengan cara diurut atau digosok dengan air daun bidara, ya, wa an yasubbal ma'a alaihi thalathan,
dan menyiramkan air ke tubuhnya sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah Masjid Darussalam, disebutkan paling sedikitnya. Ini perumpamaan, jenengan kalau memang gak ngerti apa-apa, gak bisa, gak paham, yang penting itu adalah jenengan asal jenengan ngemati jenazah, maka adalah membersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Sudah, tidak usah pakai apa-apa. Kalau memang betul-betul jenengan kepepet ke susu, gak duwe sabun, gak duwe kapur barus, misalnya itu saja. Ya contohnya kita sekarang kalau masih hidup mandi besar, ya, karena di sini jatuhnya mandi besar ini. Mandi besar, tapi nggak pakai sampo. Kira-kira bagaimana? Ketomben, gatal, ya kan? Nggak enak kan? Enaknya kan pakai sampo, pakai sabun yang fresh, yang wangi, yang bersih. Begitu juga dengan jenazah. Usahakan kalau bisa ya disampui, ya dipakai sabun. Bahkan ada ini sering saya dengar. Sabunnya itu disebutkan di para ulama di dalam kitab-kitab jenazah, memakai sabun yang mendinginkan si jenazah. Mendinginkan jenazah. Maksudnya apa? Apakah ada sabun yang keras, sabun yang bikin panas? Ada tidak? Ada. Dan jangan kalau umba-umba nyuci baju pakai apa? Deterjen kan? Tanpa menyebutkan nama sabunnya misalnya, ya kan? Tidak di endorse. Jadi apapun sabunnya, jenengan nyuci aja pakai deterjen, panas kan? Panas. Nah, ada di masyarakat itu mengatakan, gak apa-apa, ben wangi, ben api, busani itu luwih keluar. Dikasihlah deterjen. Yo kesian, apa mana sing liquid itu? Dikasih, yo panas. Mesake, Pak. Jangan. Sebagaimana kita mandi dalam keadaan hidup memakai sabun cair yang mereknya misalnya A, B, C, D yang bagus, ya begitu juga mayit, dikasih yang bagus, kasih yang enak, yang adem. Jangan mentang-mentang sudah meninggal kemudian digerojoki, wis gak apa-apa, baik clean mesisan. Apa iki? Penyiksaan, haram. Jadi perlakukanlah mayit ini seperti dia sedang dalam keadaan hidup. Ya. Lalu kemudian disunnahkan seseorang yang mandi ini sunnahnya niat. Yo, mosok sing meninggal sing niat. Beteni lah. Ya kan? Sing ngadusi iki sing niat nawaitul husna. Sunnah li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Diniati biur. Bagian mana dulu? Bagian kanan depan. Kanan depan itu bagian wajah, ya. Kemudian bagian paha dan seterusnya. Bagian kiri. Lalu kemudian apa lagi sunnahnya? Didudukkan sedikit. Harus ada yang megangi. Enggak. Ayo ini apa ini? Bapak-bapak, mas-mas, jadi nabi nang rumah sakit Dr. Sutomo sudah dijadwalkan? Belum? Monggo dikoordinir. Ayo kita ikut praktek lah sedikit-sedikit. Ayo kapan? Mas Wafi, tolong dikoordinir. Siapa yang daftar? Jadi yang daftar, ayo kita ikut, paling enggak itu praktek Pak, seumur hidup sekali paling enggak jenengan. Jadi percuma nih mau kitab tok tapi kalau praktek ya. Jadi sing paling get suaranya mau tolong dikoordinir. Oke. Jadi seseorang yang dia sudah ada pengalaman sekali aja, insya Allah akan ketagihan Pak. Mandi ngadusi mayit iki kalau sudah ada pengalaman sekali, insya Allah jenengan ada rasa pengen lagi. Padha koyo ape nyembelih kambing. Awalnya wedi yo kan takut. Tapi wis maris pisan, enak yo. Ayo Pak Mane, ya kan? Mane akhir jadi tukang gagal. Ya kan? Jadi berasal dari coba-coba itu tadi, ya. Ibu-ibu juga bagaimana? Apakah suka sama? Sama Bu, Mbak. Jangan takut, yang tua-tua saja. Yo mesake sing tua, ya. Yang mbak-mbak juga sama, ya. Belajar. Bagaimana belajarnya? Ikutlah Anda dengan mudin-mudin perempuan. Ya gak mungkin lah sama yang selain mahram, ya. Jadi
Orang yang sudah mengikuti atau mengerti prosesi memandikan jenazah, dia akan tahu, dia akan sering tafakkur, dia akan sering takarrub kepada Allah, akan sering ingat Gusti Allah. Ya sering tobat, ya kan? Wis sing nakal-nakal wis kon ngadusi mayit insyaallah. Nah, misalnya masih dia melakukan hal-hal yang tidak betul, yo wis kebacut itu, ya. Jadi kalau seseorang sudah pernah memandikan jenazah, ya didudukkan sedikit. Ada yang megangi bagian belakang, lalu kemudian disebutkan di sini wa an yaghsila sau'ateh, membasuh kubul dan dubur. Ustaz, jenazah laki, awak dewi laki. Apakah dalam posisi kita mandikan jenazah itu telanjang bulat? Tidak. Sunnahnya ditutup dengan kain selain kain putih, bukan kafan ya. Pas ngadusi, pas mandiin, ya, itu ditutup dengan kain yang tidak berwarna putih, apapun warnanya. Bahkan ulama mengatakan tidak memberikan patokan harus tidak hal yang bikin orang jenenge atas. Misalnya kalau apa terus ditutup spray. Iya meskipun spraynya itu tertutup dengan warnanya, tapi ya nggak pantas lah. Dan juga tidak boleh memakai yang berwarna putih. Karena apa? Karena ketika memakai kain putih yang bersentuhan dengan tubuh jenazah, itu biasanya akan transparan, kelihatan lekuk bentuk tubuhnya, dan itu diharamkan. Meskipun yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan, tetap antara pusar ke atas, ya, antara sampai dari dengkul sampai pusar. Kalau perempuan, kalau sesama perempuan sampai atas dada, itu tetap aurat, tetap aurat. Gak boleh langsung semena-mena kita langsung membuka, membersihkan, diseloboi, didelok, apa ini? Hati-hati, ini aturan yang terkadang tidak difahami oleh orang-orang yang tidak belajar. Kemudian, yang ketiga, menyiram bagian-bagian tubuhnya, bagian selangkangannya, dengan tidak melihat. Ingat, dan menggosoknya tidak boleh. Jenazah laki-laki yang memandikan orang laki-laki juga, yang menggosoknya tidak boleh bersentuhan dengan kulit tangannya. Nah, sekarang kan gampang kan, banyak yang jual kaos tangan khusus, yang rumah sakit. Pokoknya yang membersihkan harus pakai kaos tangan. Meskipun membersihkan bagian-bagian sensitif, tetap tidak boleh melihat. Jadi harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan, agak didudukkan. Kenapa agak didudukkan? Jenengan bayangno, jenengan lagi tiduran, moro-moro disiram banyu. Enak kan? Enak kan? Nah, ketika menyiram air jenazah ini harus didudukkan sedikit. Seperti halnya ketika hidup kita disiram air langsung kan gak enak. Begitu juga dengan jenazah, agak didudukkan biar airnya itu tidak masuk ke dalam hidung atau mulut atau telinganya. Ini luar biasa ini. Ada agama Islam ya mengajarkan kita seperti ini. Lalu kemudian sudah didudukkan ya. Nanti apakah langsung diberdirikan? Wow, jangan Pak. Mestinya jenengan kuat. Misalnya badannya orangnya kecil juga ya, dingatekno kayak wong biasa wae normal loh. Ayo wong telu cekeli. Ojo jangan. Kasihan. Kan badan kalau orang sudah meninggal tuh agak kaku, ya kan? Jadi perlakukan secara lembut ketika sudah didudukkan sedikit, terus ditidurkan lagi. Oke. Kemudian dibersihkan bagian sensitifnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa an yuzilal qadara min anfi. Bagian hidungnya masukkan air, keluarkan. Bagian telinganya juga seperti itu. Jadi orang yang memandikannya pakai kain apa? Pakai kaos tangan, ya. Apapun, apakah ada merek tertentu? Enggak. Yang penting jenazah itu tidak boleh tersentuh oleh si yang memandikan. Okay. Kemudian nanti kaos tangannya dibuang, tidak ada ya, dibuang, harus dibuang. Jangan dibuat apa-apa, langsung harus dibuang nanti setelah memandikan. Kemudian haram ya, seperti halnya ini ulama mengatakan, seperti halnya seorang manusia itu auratnya haram dilihat, maka ketika meninggal dunia haram dipegang.
Jadi ketika urip iki haram awak dewi nyekel pahanya. Misalnya yang laki-laki memegang paha seseorang saudaranya, megang paha itu haram saja nih, ya kan? Antara pusar sampai lutut itu kan aurat kata Nabi, yang laki-laki, ya kan? Seperti halnya memegang paha manusia itu haram. Jadi meskipun laki-laki atau sesama wanita memegang haram, maka juga haram dilihat ketika beliau atau jenazah itu meninggal dunia. Lalu kemudian bagaimana hukumnya apabila seseorang jenazah kukunya panjang? Apakah digunting? Nah, ulama bersepakat kalau kukunya si jenazah ini panjang tidak usah digunting. Ya. Nah, ini kembali ke makruh. Orang sing merawat atau melihat kuku ini hati-hati, Pak. Sebagian ulama haram bahkan. Ngeramuti, ala kuku didawa-dawa nih, ya kan? Oh gak apa-apa Ustaz, kenang-kenang awak dewi winginane ono janjian apa terus dibuatin. Jangan, syirik jatuhnya. Jadi bagian khusus jarinya dibuat jangan. Ya, haram. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama makruh memanjangkan kuku. Sunnahnya dipotong kuku itu setiap hari Jumat. Ustaz, apakah perempuan juga sama? Sama. Kecuali kalau wanita tersebut dalam keadaan berhalangan, dalam keadaan haid, tidak boleh memotong kukunya. Ketika sudah suci baru boleh dipotong. Nah, apabila si jenazah ini panjang kukunya, para ulama berpendapat dibiarkan. Kenapa? Karena kita husnudzon saja, berpositif thinking. Barangkali semasa hidupnya beliau ini gak sempat motong karena beliau sakit. Karena beliau sakit, yang keluarganya juga sama, juga nggak kepikiran untuk motongi karena sibuk dan obatan dan lain sebagainya. Maka dari itu kuku kalau panjang tidak disunahkan, ya. Tapi melulu ya, kotor sekali, ya. Kecuali apabila kuku tersebut sangat panjang, ya, ini dikhawatirkan, maka dipotong boleh. Understand? Ya, kemudian menyiram dengan santun, dengan lembut, gak digerojoki. Saya dengar juga, nah ini, Allahumma sholli, manusia ini macam-macam aja nih Pak. Jadi kalau kita bahas kitab fikih ini luar biasa ya. Ada yang pakai jet, nggone tanduran itu, nggone motor, mobil, gak apa-apa Ustaz, biar bersih. Saya nggak lihat tapi mendengar ada di sebuah tempat dia itu pakai jet, jadi mukanya dicus, jadi sampai mulutnya berubah-ubah, hidungnya, haram, dosa, ya. Jadi mesisan ben entek kabeh biar hilang semua. Oh enggak, agama itu sudah dibayur saja airnya ini, ya. Enggak usah pakai selang, pakai jos-josan apa itu jet sing, aduh ya Allah, kesian, sakit, ya. Kemudian juga di mana orang memandikan jenazah sebaiknya di tempat yang rahasia. Maksudnya rahasia itu apa? Tersembunyi, tidak kelihatan orang lain. Kan ada kan tonggo sing kepo, kak melok apa delok apa ya apa. Hati-hati wis kak melok maadusi ya apa. Jangan. Ini aib. Makanya orang yang ketika memandikan jenazah, baik yang jenazah wanita atau jenazah yang laki-laki, harus orang yang amanah, bukan orang yang mulutnya terlalu murah. Kenapa? Wih, wawai, kok gak ngerti sebelah kini ini, apa? Lu diomongkan, ini aib, dosa. Harus betul-betul amanah. Apapun yang ada pada tubuh si jenazah, rahasia. Wassalamualaikum, seakan-akan tidak ada apa-apa. Hati-hati ini sering terjadi. Kemudian ngapunten, maaf, ada yang terusnya, ya karena namanya manusia Pak, tubuh kita kan ini kan darah semua, ya kan. Terkadang sudah dimandikan, ada keluar darahnya sedikit, ada. Kalau ketahuan sama yang ini yang nggak bisa dijaga mulutnya, wah aku delok nih kelihatan itu, apa ini, wah, akhirnya jadi apa? Jadi hal-hal fitnah. Dikira azab, dikira apa, nggak ada, normal, ada keluar sedikit dari hidung, dari telinga, atau dari hal-hal yang lain, sesuatu yang lumrah, hati-hati. Makanya ketika kita diberikan amanat untuk membantu ngangkat jenazah misalnya,
ada hal yang kita cium atau yang kita lihat atau yang kita rasakan itu sesuatu yang aib, tidak boleh kepada orang lain. Rahasia Anda. Jadi dibahas. Lalu kemudian apabila jenazah kalau sudah dimandikan, ya sudah selesai, ya memandikan jenazah itu kapan Ustadz hukumnya? Disegerakan, ya disegerakan. Apakah boleh Ustadz nunggu 1 hari? Dilihat kalau misalnya ada udzur syar'i, seandainya menunggu keluarganya yang di luar pulau atau menunggu A, B, C, D, E, F, G, maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, tapi lebih afdol memandikan jenazah itu dengan disegerakan. Setelah sudah dimandikan, ya, setelah dengan sabun selesai, sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman yang modern, terakhir diberikan air kapur barus. Supaya apa? Supaya terhindar dari hewan, dari apa lagi? Dari bau-bau dan lain sebagainya. Apakah wajib Ustadz dengan kapur barus? Itu gak wajib sebenarnya. Tidak wajib. Kalau misalnya ada minyak wangi, ya dikasih minyak wangi. Kalau tidak mampu beli kapur barus, ya pakai minyak wangi. Tapi alhamdulillah pada saat ini ya semua itu sudah menjadi lumrah dan itu bukan kewajiban, ya. Tapi sebagus mungkin, sebaik mungkin ialah dengan cara seperti itu, dengan cara memberikan kapur barus. Kapur barus itu Pak bukan wajib ketika di basuhan terakhir saja. Kemudian terkadang kapur barus itu ditaruh di kain kafannya jenazah. Gini apa mboten? Bagi yang sudah pernah mandi mayit jenazah pasti jenengan tahu di mana di kain kafan itu dikasih kapur barus. Mengapa? Supaya meminimalisir bau dan hewan. Oke. Apabila jenazah tersebut kelihatan atau tampak hal-hal yang mungkin lumrah, ya, ada orang sakit macam-macam lah penyakit, kelihatan darahnya, bagaimana Ustadz? Apakah dimandikan lagi atau cukup diambil saja darahnya? Jawabannya cukup diambil saja darahnya. Dan yang terakhir diwudui. Setelah dimandikan tadi, ya, jenengan tidak memegang aurat di jenazah, maka itu sudah termasuk mandinya itu wudu. Tapi seandainya jenengan kesentuh, ya, kesentuh dengan auratnya, kebetulan kaos tangan terbuka dan kesentuh misalnya auratnya, maka diwudukan. Ustadz, ada yang mengatakan kalau yang meninggal suami, istri itu tidak boleh nangis sampai 1 tetes air yang menetes ke tubuh suami, nanti suaminya diazab. Pernah kedengaran seperti itu? Tidak ada. Hukumnya tidak ada di dalam Islam. Nabi nangis kok ketika anaknya meninggal. Nangis itu tidak ada apa-apa, Pak, Bu. Gak ada. Awas, ojo sampai netes, ojo sampai netes. Lho apa? Ya terus ya apa? Apa nangis terus mendukur ngono lah. Ya jenenge nangis ya mengisor. Kan kalau nangis tuh air matanya ke bawah. Masuk kok di terbang, nggak mungkin lah, ya. Jadi hal yang seperti itu, awas jangan sampai menangis, jangan sampai ketetes, itu tidak ada. Di dalam agama Islam sesuai anjuran Nabi di mazhab Syafi'i, di mazhab manapun tidak ada yang mengatakan nggak boleh nangis. Nanti kalau 1 tetes air matanya jatuh akan diazab. Waduh, ya apa? Diazab itu kalau nggak sholat, ya kan? Kalau nggak zakat, kalau nggak membantu orang lain itu diazab. Karena tetesan air mata anaknya misalnya nyium sebelum terakhir ditutup, ya biasanya anaknya nyium atau apa, jangan nangis. Duh gak iso wong jenenge perpisahan kok. Gak nangis gak mungkin, ya. Jangan nangis gak apa-apa, yang penting air mata jangan netes, gak iso, tetap jenenge netes ya tetap ke bawah, ya. Jadi itu tidak ada, itu hanya omongan di halayak orang awam saja. Jadi orang yang misalnya menangis apa diperbolehkan, atau kadang ojo nangis, ojo netes, engkau isok batal wudu'e. Akan ada seperti itu. Kalau memang si mayit atau jenazah itu seorang suami, maka istrinya mau misalnya kenang-kenangan terakhirnya itu sebelum diwudu'i itu tadi. Sebelum dikafani diperbolehkan untuk mencium keningnya atau apa. Atau kalau memang sudah jenazah itu dimandikan, lalu kemudian si jenazah itu istrinya masih pengen meluk atau apa, enggak apa-apa. Tapi kalau mencium usahakan ada saternya, ada yang menutupinya, tidak terkena kulit langsung.
misalnya perpisahan, atau si anak laki, anak kan mahram ya kan, nggak batal wudhu, nggak apa-apa, biasanya dicium keningnya, pipinya apa sebelum kain kafan itu ditutup. Atau seorang guru ya, seorang guru dicium oleh muridnya, yang pastinya murid yang sesama mahramnya ya, guru laki-laki ya dicium oleh muridnya yang laki-laki. Seorang ustadzah atau guru perempuan saking cintanya seorang murid itu terhadap gurunya dicium, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Itu adalah sebuah penghormatan terakhir ya. Lalu kemudian wadu'a'u yang terakhir di sini wa an yasubbal ma'a alaihi salasan, menyiramkan ke air ke tubuhnya sebanyak 3 kali. Wallahu a'lamu bishawab. Kita selanjutnya nanti akan membahas tentang takziah, atau saya habiskannya ya takziah. Takziah, jenengan tahu takziah? Ngerti takziah? Ya. Itu bahasanya yang awal ya gitu awal. Takziah disebutkan adalah usaha untuk meringankan kesedihan keluarga jenazah, baik diucapkan atau dengan cara perbuatan. Ini kadang ini sering ya, sering. Mas Yoto Dewi misalnya ibunya atau keluarganya wis nyambangi wis takziah, Anda enggak mau takziah, ini enggak boleh. Takziah itu sunnah. Artinya apa takziah? Menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan ucapan. Mugi-mugi husnul khotimah. Kalau memang mau sesuai sunnah Nabi mengatakan kalau Anda ingin takziah mengatakan lillahi inna lillahi bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un loh sebenarnya ya. Nabi mengatakan, disebutkan di Sahih Bukhari di sini, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma fal tasbir fal tahtasib. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah dan terserah Allah mau diambil kapan, karena sesungguhnya harta benda ini semuanya akan hilang. Itu kata Nabi, itu arti doa yang barusan. Betul kan? Harta yang kita miliki saat ini akan hilang, ya toh? Bisa jadi hilangnya karena mungkin kita bangkrut, bisa mungkin karena kita meninggal, akhirnya harta kita untuk anak waris, harta waris kita. Bisa jadi karena hal-hal lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad ini mengatakan seperti itu. Sunnahnya mendoakan seperti itu. Lillahi ma a'ta, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma fal tasbir fal tahtasib. Maka bersabar dan merenungkanlah. Nah, kemudian ulama juga mengatakan adzamallahu ajrok. Ya. Kalau ada yang ngomong adzamallahu ajrok kepada panjenengan, jawaban artinya apa? Adzamallah, semoga Allah mengagungkan pahala sabarmu. Kita menjawabnya jangan sami-sami, jangan. Diandani bahasa Arab kok. Adzamallahu ajrok, jawabannya al-baqa'u lillah. Semoga arti adzamallahu ajrok tadi apa? Semoga Allah mengagungkan pahalamu. Kita jawab orang yang mengucapkan itu kepada kita, al-baqa'u lillah, yang kekal hanya Allah. Jadi kalau misalnya tidak pakai bahasa Arab, bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Pakai bahasa apapun yang kita bisa. Sekali lagi, sunnahnya takziah itu dengan ucapan. Kalau tidak bisa ucapan atau tidak bisa lewat WA misalnya, di luar pulau, kita tidak bisa, meskipun itu SD kita yang akrab di Kalimantan, kan tidak bisa. Telepon via WA sudah bisa. Ya. Takziah itu bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Transfer, Pak. Bu, transfer harta udah dipek dewe, dikirimi, kasih uang. Orang itu kalau meninggal ya, ketika jenazah ketika seseorang di apa namanya? Diberikan musibah kecil ya, yaitu meninggal dunia, jenengan selain ucapan, jenengan ngamplop itu sunnah. Makanya alhamdulillah adat kita itu apa? Gowoi beras, bawa gula, bawa minyak. Itu benar, itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Karena ketika itu ada sahabat yang bernama Ja'far At-Thayyar. Sayyidina Ja'far At-Thayyar itu terkenal, ya maaf ya, terkenal miskin di antara kalangan sahabat. Ketika Sayyidina Ja'far At-Thayyar itu meninggal,
istrinya ini tidak punya apa-apa dan orang yang takziah banyak, maka kemudian Nabi mengatakan at'imu, ya. Nabi mengatakan isna'u li Ja'far at-ta'am, isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Maksudnya apa? Yang dapat musibah ini biasanya tidak bisa masak, Pak, Bu, ya kan? Kumpul dewe masih hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masih dalam keadaan sedih. Makanya ada yang ngebantui tetangganya, sanak familinya. Itu sunnah. Nabi itu ngajarkan kepada para sahabat, isna'u, buatkanlah keluarganya Ja'far ini atau Yar makanan. Mereka nggak mampu masak, mereka nggak mampu buat apa-apa. Sedihnya itu maksimal sampai 3 hari. Sedih lebih dari 3 hari itu dosa haram bahkan. Okay. Jadi Ustadz, bagaimana kita tidak bisa takziah ke keluarga atau ke orang tersebut dalam waktu jangka lama, dalam waktu lebih dari 3 hari, itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Orang yang takziah melebihi dari 3 hari itu sama dengan mengingatkannya lagi dalam kesedihan. Ya. Nabi ketika anaknya meninggal, beliau sampai di kuburnya anaknya sampai netes air matanya tadi. Netes. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau Nabi. Kenapa engkau menangis?" Katanya Nabi Muhammad apa? Menangisku ini adalah tangisan ayah yang ditinggal oleh anaknya. Jadi artinya apa? Boleh orang nangis itu boleh. Tapi ingat, ada aturannya, ada adabnya, ada akhlaknya. Jangan sampai malah bikin tambah dirinya sakit, ya. Boleh di 3 hari. Gimana boten? Kita ini antri. Orang-orang yang kita cintai meninggal, ya habis gini awak dewe ngenteni antrian, Pak, Bu. Ya, kita semua ini meninggal dunia ini dalam list antrian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Mencabut nyawa orang-orang tercinta kita semuanya juga dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang tua kita, bagi orang-orang yang kita sayangi yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah kumpulkan bersama kita nantinya juga di alam surga Firdaus A'la nanti. Amin Allahumma amin. Sampai di masalah kafan, mengkafani. Allahu a'lamu bishawab. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1 ini keluar dari materi, tapi kewajiban kita sehari-hari, Pak. Ya, di luar. Nomor 1 ini, Pak, setelah kita habis sholat, lebih baik zikir dulu apa sholat sunnah ba'diyah dulu, Pak? Kebanyakan anak-anak ini kalau sudah sholat kadang langsung kabur, kalau tidak Pak Ustaz, ini kadang langsung sholat sunnah. Nomor 2, Ustaz, ini kematian. Nah, setelah kita meninggal, kita semua ini kan dikumpulkan di alam barzakh sebelum hari kiamat datang dibangkitkan lagi. Nah, pertanyaannya, di alam barzakh ini kita beraktivitas kayak gini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beraktivitas kayak gini kok maksudnya ngopi, mangan gorengan, ngono ah? Yoga, Mas. Pertanyaan bagus ya. Yang nomor 2 saya jawab dulu. Apakah ketika seseorang di alam barzakh melakukan seperti yang dia lakukan di dunia, ya? Misalnya jenengan sekarang ngapain? Masa enggak hati sekarang? Ya. Jadi hadis yang oleh Nabi Muhammad
bersabda, sesungguhnya para nabi itu hidup di alam kuburnya dan berzikir. Nabi, para nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian nabi-nabi yang lain yang telah wafat ya, mulai dari Nabi Adam kecuali Nabi Isa. Loh kenapa? Karena Nabi Isa masih di langit, masih hidup Nabi Isa ya. Jadi semua para nabi sesungguhnya hidup, kata Rasulullah. Para nabi hidup di alam kuburnya. Nah, begitu juga seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Dia di alam kuburnya, ini sering kami sebutkan juga, apabila dia melakukan hal-hal yang baik di dunia, dia loman dalam bersedekah, dia selalu sholat sunnah, selalu tahajud, selalu puasa Senin Kemis, puasa sunnah aja istiqomah, apalagi puasa wajib ya, Ramadan otomatis ya kan. Kemudian istiqomah ngaji Al-Quran, setiap bulan pasti khatam, gak ngenteni Ramadan ngaji ini. Maka sesungguhnya mereka orang-orang soleh ya, para ulama mengatakan mereka orang-orang soleh di alam kuburnya, di barzakh ya, di alam kuburnya itu merasakan kenikmatan seakan-akan mereka sudah di dalam surga. Disebutkan seperti itu saja, seakan-akan sudah di surga. Padahal itu masih alam kubur, belum masuk surga. Jadi apa? Kalau jenengan nanya ke saya, apakah seperti sekarang? Saya nggak tahu, Mas. Ulama mengatakan seakan-akan di surga. Jenengan bayangkan sedang di surga itu ngapain sih? Ya wis, enak. Masalahnya di dalam kubur itu bagaimana dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi di dalam dalil disebutkan seakan-akan di kuburnya itu di surga. Karena dia beramal soleh, dan yang dilihat di list pertamanya adalah sholat. Ketika sudah lulus sholatnya, baru amalan-amalan lainnya dilihat. Begitu juga orang yang berbuat khabis, berbuat buruk, berbuat jahat di dunia, di alam kuburnya dia merasakan kesiksaan. Nah ini, kalau jenengan mendengarkan kalimat siksa, jangan ngebayangkan dicambui, gak iso. Siksa yang dimaksud apakah dicambui sama malaikat? Wallahu a'lam. Tapi disebutkan di dalam dalil tersebut disiksa seakan-akan mereka yang berbuat jahat di dunia itu, yang mereka tidak sholat, yang mereka sholat, puasa, zakat, mereka merasakan di alam kubur akan ada di neraka. Padahal belum neraka. Aku mau balik nih dunia. Kan ya dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menyesal maka mereka minta kembalikan aku sebentar saja. Untuk apa? Untuk berbuat amal soleh. Tapi kata Allah sudah tidak bisa, sudah kasep, tiwas, selesai. Ya, jadi perbuatan apa yang dilakukan, ya itu tadi jawabannya. Ya, seakan-akan orang yang sudah memang istiqomah, sholat, ibadah, ngaji dan lain sebagainya, maka kuburnya itu enak, tentrem, adem. Dia merasa ini surga lah. Kata malaikat, ini belum di surga, ini nikmat kubur. Nanti di surga lebih nikmat lagi. Cik senangnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang disiksa. Apakah ini sudah neraka? Kata mereka yang ada di alam kubur. Lah, ini azab kubur. Rasakan sekarang di azab kubur ini, dan nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, kamu ada dalam antrian mahsyar, kemudian sirat, kemudian naudzubillahi min dzalik. Orang yang tidak sholat dengan sengaja, maka balasannya apa? Orang yang tidak sholat dengan sengaja, naro jahannam. Paling bawah, paling kejamnya malaikat itu adalah neraka jahanam. Orang sing mundur-mundur sholat disebutkan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mundur, kok mari gini. Orangnya sholat tapi dia mengundur, disebutkan apa? Dia akan dimasukkan ke neraka well. Tahu neraka well? Well itu di atasnya neraka jahanam. Oh, mesti yo neraka gak ning jahanam ning well. Jangan sampai. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila setelah dia assalamualaikum warahmatullah, Nabi mengajarkan untuk mengucapkan istighfar 3 kali.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadisnya sahih astagfirullah, enggak pakai hal azim. Okay. Di Sahih Bukhari itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa min, ini di Sahih Bukhari ya, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya, tabarak wa ta'ala ya jalal wal ikram. Lalu kemudian ayat kursi. Itu setelah itu. Setelah ayat kursi subhanallah. Ustaz, saya gak sempat ke susu, kebelet ke toilet. Bagaimana? Minimal istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari ngono ayat kursi. Terus, apakah sebaiknya sholat sunnah atau zikir? Kalau dia keluar masjid untuk hajat sesuatu, dia sholat sunnah dulu, lebih baik. Ya, lebih baik dia sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah ya, sholat sunnah ba'diyah. Karena disebutkan ketika di Masjid Nabawi, Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada sahabatnya ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngadeg, langsung berdiri. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab langsung teriak, ijlisu, duduklah kalian semua. Apakah yang menghambat kalian kepada Allah sehingga kalian sombong, tidak doa kepada Allah? Tuh, diseneni ya Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Orang yang habis assalamualaikum langsung ngatek, iku tidak boleh, dilarang. Minimal iku tadi. Minimal para ulama mengatakan istighfar dulu. Astagfirullah, 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 ayat kursi. Ya, karena orang yang ketika habis sholat langsung berdiri, kalau dilihat dari dalil Sayyidina Umar bin Khattab itu tadi, menyimbolkan bahwasannya dia itu sombong kepada Allah. Kayaknya dia tidak mau ngemis, tidak mau minta-minta sama Allah, tidak boleh. Wallahu a'lam. Seperti itu, semoga menjawab. Sabun, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Semoga pertanyaan tadi menjawab kudah gulana panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di perjumpaan bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan haus akan ilmu agama, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua, dalam keadaan Allah tambah cinta kepada kita karena kita cinta kepada ilmunya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi niyatina, Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad